Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adi Satya Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 2051801888. Dengan ini saya ingin menyampaikan tentang Kapita Selekta Hukum Pidana. Yang pertama, lakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal itu, istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Nah, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dulu itu disebut dengan Departemen Kehakiman. Nah, penghuni lembaga pemasyarakatan itu bisa dibilang sebagai narapidana atau napi, atau warga binaan dari pemasyarakatan, atau juga bisa statusnya yang masih bisa jadi tahanan. Maksudnya, orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak belum disebutkan bersalah oleh hakim. Nah, pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan atau dulu itu lebih dikenal dengan sebutan sipir penjara. Lalu, lanjut ke sejarah singkatnya dari si lapas ini. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Saharjo, atau dia dulu Menteri Kehakiman pada saat itu, pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh UI. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. 1 tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964, dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Nah, pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar dan sebagai suatu pengejawatan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup. Kehidupan yang di sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya undang-undang pemasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga penjara agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima sebagai lingkungan masyarakat yang dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lalu, lanjut dengan fungsinya. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yaitu dengan menganut asas pengayoman, persamaan perlakuan, dan pelayanan, dan juga pendidikan. Nah, akan tetapi ada fungsi utama dari lapas tersebut, yaitu keamanan. Lanjut dengan pidana mati. Nah, apa itu pidana mati? Pidana mati itu adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atau atas suatu kejahatan. Nah, vonis yang memerintahkan seseorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman tersebut sebagai eksekusi. Pidana mati dalam RUU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat
khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, Ruslan Salim mengatakan juga, jadi pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif dari kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggalnya mempunyai arti kultur historis. Atau dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati lagi dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Nah, lanjut ke pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan terkait pidana mati hanya diatur dalam pasal 11 yang berbunyi, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana dan mengikatkan tali itu pada tiang gantungan. Kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dan ada pula hukuman lain yang dilakukan selain dari hukuman gantung, yaitu hukuman tembak mati. Lalu lanjut ke pelanggaran HAM berat. Pengertian dari HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia juga dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia Kedua agar tidak berlanjut. Pasal UDHR menetapkan hak sipil politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman dari seluruh pekerjaan Amnesty International. Lanjut pengertian pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Nah, korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat juga menyebabkan kerugian material bagi korbannya. Nah, contoh pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia itu yang pertama, peristiwa penculikan para aktivis politik yang terjadi pada tahun 1998. Yang telah terjadi adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang, yaitu 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang. Yang kedua adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi yang terjadi juga pada tahun 98. Terjadi di Trisakti, tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang terdiri dari 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang terdiri dari 17 orang warga sipil meninggal. Sementara tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999. 1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka. Lalu lanjut ke kasus bom Bali. Kasus bom Bali terjadi di tahun 2022 dan 2005.
peristiwa pemboman di Bali yaitu pada 2022 dan 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan korban banyak sipil, baik dari warga negara asing maupun Indonesia. Sekian dari Adi Satyanugraha. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak berkenan pada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.